Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PBL World of Tofu Animasi ingin mempresentasikan hasil dari progres PBL kami selama dari minggu pertama hingga minggu sekarang. Jadi selanjutnya yaitu perkenalan manajer project dan tim akan dibawakan oleh Najma Hamuda. Manajer proyek PBL ini adalah Pak Amirul Mukminin dengan tim yang terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Rabanani sebagai ketua, lalu ada Najma Hamoda Zudi, ada Diana Apriliana, Muhammad Kalbarambe, dan Zidan Nofriski Ukhra. Project Description. Game World of Tofu merupakan sebuah game 3D berbasis Android yang berguna untuk memberikan hiburan melalui pengalaman untuk menyelesaikan misi atau dungeon. Game World of Tofu sendiri merupakan sebuah game development dengan menggunakan metode Agile yang terdiri dari 6 tahapan. Perkembangan dari game ini sudah dimulai dari tahun 2020, namun pada 2 tahun terakhir terjadi sedikit keterlambatan dalam berprogres. Ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah sulit untuk mensinkronasikan kuliah dengan kerja, lalu kurangnya optimal dalam penelitian terhadap game berbasis Android. Untuk progres kali ini ialah game sudah dioptimalisasikan. Yang kedua adalah game sudah selesai pada level 1 dengan progres level kedua. Untuk proyek ini sangat berpengaruh terhadap mata kuliah dan sangat mempengaruhi nilai juga. Dan selain itu sebagai salah satu pengalaman dalam pertama kali membuat aset game. Pre-production atau alur dari progres kami ialah yang pertama membuat aset 3D di Blender, dilanjutkan dengan texturing di Substance Painter. Kami juga membuat UI dan tool untuk game, dan terakhir di layoutkan di Unity. Progres dalam membuat aset 3D kami sudah pada 87%, bisa dilihat di sini. Ini adalah 3D aset yang sudah dikerjakan, ada aset batu, kunci, terrain 3, akar rambat, daun, lalat, juga ada aset 3D kristal, bambu, prop sampah roda, rumput, rebung, duri. Lalu juga ada aset 3D air, tutor terrain, kayu, terrain 2, terrain 1, logo health. Bisa dilihat di sini, ini adalah aset 3D yang sudah di texturing. Ada aset 3D tutup botol, kristal, roda, prop sampah kotak susu, prop sampah kaleng ikan. Lalu ada rebung, sepatu, senjata, lalat, duri, prop sampah kaleng ikan, dan ada bambu dan juga dungeon. Selanjutnya itu proses unwrap manual. Yang pertama kita memilih objek yang mau di unwrap, lalu masuk ke edit mode. Kemudian kita mark sim terlebih dahulu objek tersebut. Lalu setelah di mark sim, kita unwrap objek tersebut dengan menekan tombol U dan pilih unwrap. Hasil dari unwrap kita bisa lihat pada di bagian UV editing. Proses unwrap selanjutnya yaitu dengan menggunakan Smart UV Project. Jadi pertama-tama kita memilih objek yang mau di unwrap, kemudian tidak perlu di mark sim objek tersebut, langsung di unwrap aja dengan tekan tombol U lalu pilih Smart UV Project. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan, lalu klik OK. Hasil unwrap dapat dilihat di bagian UV editing. Nah, selanjutnya ada screenshot UV project. Di sini dapat kita lihat ada 6 screenshot UV yang sudah kita unwrap dari objeknya masing-masing. Yang dari UV nomor 1 sampai nomor 1, 2, 4 dan 5 itu menggunakan proses manual, sedangkan nomor 3 dan 6 itu menggunakan proses Smart UV Project. Selanjutnya yaitu tahap texturing. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mengimport file FBX dari Blender. Kemudian ini ada tampilan dari Substance Painter-nya. Di sebelah kiri atasnya itulah tampilan dari file FBX tersebut. Kemudian di sebelah kanan itu tampilan dari UV object tersebut. Kemudian yang di bawahnya itu tempat material tekstur. Ini selanjutnya di sebelah kanan itu ada menu layer. Di sini di menu layer ini kita bisa menaruh material tekstur yang ingin kita gunakan pada objek. Lalu jangan lupa
Jangan lupa gunakan white mask atau black mask untuk memasukkan tekstur pada bagian tertentu. Dan yang terakhir, gunakan polygon fill untuk mempermudah dalam texturing. Selanjutnya yaitu fungsi dari white mask dan black mask. Jadi di sini fungsinya itu untuk white mask itu menampilkan tekstur pada area putih. Untuk black mask itu menghilangkan tekstur pada area yang hitam. Di sini bisa kita terlihat area hitam atas dan bawah tidak ada warna dari tekstur, sementara area yang putih itu yang berada di tengah terdapat tekstur. Selanjutnya pada tahap mengekspor tekstur. Jadi yang pertama-tama kita membuka menu file, lalu memilih menu ekspor tekstur. Kemudian selanjutnya ada tampilan dari setelah membuka menu ekspor tekstur. Itu pertama-tama kita atur tempat simpan file materialnya dan output dari template-nya. Setelah diatur, kita mengekspor dengan mengklik tombol ekspor di situ. Kemudian dan hasilnya bisa kita lihat ada di bagian output yang terdapat 6 material di situ. Selanjutnya yaitu aset material. Di sini kita lihat ada 6 material tekstur yang kita dapat setelah diekspor. Yang pertama ada base color, material height, material metallic, material normal tapi OpenGL, material normal, kemudian yang terakhir material roughness. Nah, di sini yang akan digunakan yaitu cuma 4. Yang pertama ada material base color, material height, material metallic, dan material roughness. Kemudian ini adalah material aset yang kami kumpulkan dari minggu 8 hingga 14. Sini ada senjata marigold, akar rambat, kayu, kristal, kemudian akar rambat kedua, kemudian sampah kotak susu, sampah kaleng ikan, denjen, air, kunci, lalat, dan duri. Baiklah, selanjutnya production. Process of making user interface and background. Alat UI untuk game World of Tofu yang dibuat di Adobe Illustrator. Yang pertama ada tool keluar dari game. Di situ ada pilihan ya. Untuk keluar dari game dengan menekan tombol centang hijau dan tidak. Untuk keluar dari game dengan menekan tombol silang berwarna merah. Kemudian ada tool selanjutnya untuk melanjutkan permainan. Setelah itu ada Hellbar. Hellbar ini adalah elemen grafis menampilkan tingkat kesehatan karakter pemain. Berikutnya ada tool tips melompat yang akan tampil saat tutorial game. Kemudian ada pose dan background UI. Dan kemudian ada tips berlari yang akan tampil juga saat tutorial game. Selanjutnya ada kunci batu. Ini akan tampil saat pemain mendapatkan kunci saat bermain. Kemudian ada tool lock and unlock. Ini akan tampil di peta petualangan game. Setelah itu ada tool UI pilihan. Ini akan ada setelah game selesai atau berhasil. Kemudian ada tool UI info game. Ini akan tampil di menu utama saat pemain menekan tombol tentang. Dan yang terakhir ada tool tips menunduk. Ini akan tampil saat tutorial game juga. Tujuan utama dari user interface atau UI ini adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, menyenangkan, dan efisien. Perkenalkan, nama saya Zidan Nofriski Ukra dari tim Game World of Tofu. Di sini akan menjelaskan terkait tahapan produksi saat proses pembuatan beberapa UI seperti game art dan background. Di sini ada logo dari game kami, yaitu logo Game World of Tofu. Pada logonya ini terdapat si tofunya sendiri memegang bunga marigold serta label World of Tofu di atas sebuah papan kayu dan didominasi oleh warna orange. Lalu untuk selanjutnya di sini ada splash page yang mana menampilkan kolaborasi yang dilakukan dalam proyek ini, yaitu kolaborasi antara Zeta Mind Studio dengan Polybatam. Setelah itu, di sini bisa terlihat pada game page ini bahwa setelah melakukan sketsa kasar, maka dilanjutkan dengan membuat versi black and white-nya terlebih dahulu,
agar bisa menentukan letak cahaya dan bayangan. Setelah itu barulah diberi warna. Setelah background selesai, maka background akan disatukan dengan UI yang sudah dibuat. Setelah itu, pada game page selanjutnya ini adalah game page untuk exit game, yang mana untuk pembuatan background-nya sama seperti pembuatan background main menu. Lalu di sini ada game mark. Game mark ini memberikan informasi kepada player terkait apakah mereka mati atau kalah di dalam game dan saat menang di dalam game. Lalu di sini dilanjutkan dengan logo untuk map di game World of Tofu. Pada logo paling kiri adalah level yang bisa dimainkan saat ini, yaitu level Bamboo Forest. Dan untuk dua level lainnya yang kiri tengah dan kanan tengah, yaitu map Marigold, Taman Marigold, serta map Taman Lavender. Lalu untuk yang paling kanan, yang kosong, hanya tanah saja dan rumput, itu akan berfungsi sebagai map yang belum terbuka atau map yang coming soon nantinya. Yaitu selanjutnya tim contribution. Yang pertama saya Muhammad Ramadhani, yaitu 3D asset konsep UI. Selanjutnya Najma Hamuda Zudi, texturing dan 3D asset. Selanjutnya Zidan Nafriski Ukhra, 3D asset dan texturing. Selanjutnya Muhammad Kalbar M. Rambe, 3D asset dan texturing. Yang terakhir Diana Apriana, konsep dan 3D asset. Kemudian ini adalah video pendek beberapa aset yang kami sudah kumpulkan dari minggu 8 hingga ke 14. Selanjutnya demo video game World of Tofu. Kami dari kelompok PBLMG 63 dengan judul World of Tofu akan menjelaskan tentang game yang telah kami buat. Berikut ini merupakan tampilan spesial screen yang akan muncul pertama kali ketika kita membuka gamenya. Kemudian, ini ialah tampilan Selamat awal game datang setelah di sebuah game screen, World dan of di sini Tofu. terdapat beberapa tombol pilihan yaitu pengaturan tentang tutorial, main, dan juga keluar dari game. Pada menu pengaturan, kita dapat memperbesar serta memperkecil suara musik game seperti berikut. Kemudian, pada menu tentang berisi informasi mengenai jalan cerita game World of Tofu. Kemudian, pada menu tutorial, kita dapat berlatih terhadap penggunaan tombol dan terdapat pada game sesuai dengan panduan yang terdapat dalam game. Kawan-kawan dapat mengikutinya dari box pertama hingga box terakhir. Jika semua tombol sudah didapat, kita dapat langsung keluar dari scene tutorial dengan menekan tombol pause di pojok kanan atas, kemudian pilih menu utama. Jika teman-teman sudah merasa dapat memainkan game World of Tofu, teman-teman dapat langsung klik tombol main yang terdapat di menu utama. Setelah menekan tombol main, teman-teman akan diarahkan ke dalam scene baru, di mana scene tersebut merupakan scene untuk pemilihan map yang akan kita mainkan dimulai dari pertama dahulu, seperti berikut. Berikut ini adalah tampilan dalam game World of Tofu. Di sini kita mendapatkan misi yaitu mengumpulkan sampah kayu sebanyak 8 buah untuk dapat menampilkan atau menunjukkan jembatan di atas air yang hanya dapat muncul ketika kita sudah mengumpulkan semua sampah kayu yang telah ditentukan. Ketika semuanya sudah terkumpul, kita langsung bergegas ke dalam portal untuk dapat menunjukkan jembatan kayu yang dapat menghubungkan kita ke dalam dungeon kedua dengan terdapat penambah darah di tengah-tengah bawah air. Setelah sampai di dungeon kedua, kita diarahkan ke portal selanjutnya untuk mendapatkan misi terbaru yang akan ditampilkan pada portal tersebut. Misinya kali ini ialah kita harus mencari plastik es krim untuk dapat membangun jembatan yang menghubungkan ke dalam dungeon ketiga. Setelah berhasil mengumpulkan semua stik es krim, kita kembali lagi ke portal untuk dapat menunjukkan jembatan kayu yang menghubungkan dungeon kedua dengan dungeon ketiga. Sampainya di dungeon ketiga,
jalan kita tertutupi oleh sebuah batu yang besar yang berisi sebuah misi, yaitu mencari gem atau diamond untuk dapat membuka jalan kita. Setelah mendapatkan diamond, kita kembali lagi kepada batu besar tadi, dan batu besar tersebut otomatis akan terbuka dan membuka jalan supaya kita dapat lewat dan melanjutkan petualangan Tofu. Setelah itu, kita harus mencari kunci yang tersembunyi untuk dapat membuka portal yang akan membuat kita menamatkan semua misi Tofu pada level pertama ini. Setelah kita mendapatkan kunci yang tersembunyi tersebut, kita langsung bergegas mencari portal yang otomatis akan terbuka, dan kita harus masuk dalam portal tersebut untuk dapat memenangkan Game Mode of Tofu di level awal ini. Setelah portal terbuka, kita harus melewati beberapa anak tangga yang menuju ke arah tower, dan sesampainya kita di tower, otomatis kita telah memenangkan Game Mode of Tofu level pertama ini, dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk level selanjutnya, akan dilakukan pengembangan lagi, dan game akan diupdate ke versi terbaru. Setelah puas bermain, kita dapat keluar dari game dengan menekan tombol keluar yang ada di pojok kiri atas pada menu utama, dan kita menekan iya, dan selanjutnya kita telah keluar dari Game Mode of Tofu. Dan itu ialah demo game yang telah kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.